Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jamaah salat subuh yang insyaallah diridhoi dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita ucapkan dan kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya, karena rahmatnya beliau mengumpulkan kita semua di tempat yang insyaallah penuh barakah, mengumpulkan kita di majlis yang insyaallah majlis yang penuh barakah, dan semoga hidup kita selalu mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beserta salam kita doakan semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu istiqomah dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, istiqomah dalam menegakkan sunnahnya, dan semoga kita juga termasuk umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terus mencintai beliau, terus mendoakan beliau dengan memperbanyak bersolawat kepadanya. Dan semoga dengan semua itu kita mendapatkan syafaat, mendapatkan pembelaan, mendapatkan pertolongan di hari di mana saat itu kita sangat-sangat membutuhkan pembelaan, kita sangat-sangat membutuhkan pertolongan, yaitu di yaumul qiyamah. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimah, jemaah subuh rahimakumullah, saya ingin mengawali kajian kita di pagi hari ini dengan mengungkapkan dua kisah, ya, dua cerita yang insyaallah dari dua kisah ini nanti kita akan mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Kisah yang pertama adalah kisah seorang yang soleh, di mana seorang yang soleh ini memiliki kebun yang sangat subur. Apa yang dia lakukan terhadap kebun ini? Setiap hari panen, maka dia hanya mengambil sepertiganya untuk kebutuhan hidupnya, sepertiganya itu adalah untuk investasi, dan sepertiganya lagi dibagikan kepada fakir miskin. Sehingga setiap panen, orang-orang fakir dan miskin selalu hadir di waktu panen itu, karena mereka mendapatkan bagian dari hasil panen itu. Namun orang yang soleh ini memiliki keluarga yang tidak soleh, sehingga apa yang terjadi? Setelah seorang soleh ini wafat, maka kebun itu diwariskan kepada putra-putrinya. Nah, putra-putri itu tidak senang dengan apa yang dilakukan selama ini oleh orang tuanya. Anak-anaknya menginginkan semua hasil panen itu mereka miliki dan tidak akan dibagikan pada siapapun. Maka oleh karena itu, setelah orang tuanya wafat,
sepakat bahwa kebun ini ketika panen, semua hasil panen harus kita ambil semuanya, agar kita mendapatkan harta jauh lebih banyak, agar kita lebih kaya daripada kondisi kita saat ini. Maka mereka pun merencanakan ketika panen, pagi-pagi mereka harus datang ke kebun itu untuk memanen, sehingga tidak satu pun di antara orang fakir dan miskin yang mengetahui kalau mereka akan panen di hari itu, sehingga tidak seorang pun di antara fakir dan miskin hadir di waktu panen itu, sehingga semua hasil panen itu akan mereka miliki. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Di malam hari ketika mereka mensiasati, merencanakan itu semua, maka rencana Allah lebih hebat dari itu. Ya, Allah menghanguskan seluruh kebun mereka di malam hari itu tanpa diketahui oleh siapapun. Sehingga pagi-pagi ketika mereka sudah merencanakan untuk memetik, untuk mengambil panen itu, pagi-pagi mereka berangkat ke kebunnya, berharap tidak ada satu pun di antara fakir miskin yang tahu kalau di hari itu mereka akan memetiknya, akan memanennya. Apa yang terjadi ketika mereka sampai ke kebunnya? Mata mereka terbelalak. Karena apa? Karena kebunnya hangus, seolah-olah di malam hari itu kebunnya kebakaran, sehingga tidak tersisa sedikit pun. Itu terjadi pada diri mereka. Kisah ini Bapak Ibu, ini Allah cantumkan dalam surah Al-Qalam di ayat 17 dan seterusnya. Nanti panjenengan bisa melihat di surah Al-Qalam di ayat 17 dan seterusnya. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua yaitu kisah pada masa seorang nabi. Saya tidak ingat itu kisah nabi apa, tapi konon katanya pada kisah pada Nabi Isa. Seorang nabi ini mengajak seorang temannya untuk melakukan sebuah perjalanan, ya, melakukan sebuah perjalanan. Lalu kemudian mereka membawa 3 potong roti. Lalu dalam perjalanan mereka istirahat, terus kemudian mereka memakan roti yang mereka bawa itu. Mereka berdua, rotinya ada 3, masing-masing mengambil 1 bagian, maka tersisalah 1 bagian roti itu. Lalu kemudian seorang nabi ini dalam waktu yang sejenak dia meninggalkan tempat itu karena ada keperluan yang lain. Terus kemudian dia datang lagi ke tempat itu, tempat istirahat itu. Ternyata 1 roti yang tersisa tadi kemudian hilang. Dan dia bertanya kepada temannya, kemana 1 potong roti yang tersisa tadi? Kok sekarang sudah tidak ada? Lalu kata temannya, saya juga tidak tahu. Kok tiba-tiba 1 potong roti yang tersisa tadi kok tiba-tiba hilang? Nah, lalu kemudian Nabi ini mengatakan, ya sudah, kalau begitu biarkan saja, tidak usah kita pikirkan. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Nah, lalu kemudian di dalam perjalanan berikutnya, kemudian mereka juga beristirahat. Nah, di waktu itulah seorang Nabi itu mengambil 3 gumpalan tanah, ya, membuat atau mengambil 3 gumpalan tanah, terus kemudian dia berdoa kepada Allah agar 3 gumpalan tanah ini menjadi emas. Lalu kemudian Bapak Ibu, atas keinginan Allah, maka 3 gumpalan tanah ini kemudian berubah menjadi emas. Lalu kepada Nabi ini, oleh Nabi ini dikatakan pada temannya, ini ada 3 gumpalan emas, yang satunya untukku dan satunya lagi untukmu. Ambillah bagianmu ini. Lalu teman ini bertanya, lalu yang satu lagi untuk siapa? Jadi ada 3. Yang satu lagi untuk siapa? Katanya yang satu ini
adalah untuk orang yang mengambil roti kita kemarin. Untuk orang yang mengambil roti kita. Siapa tahu dia datang kemudian ngasih tahu bahwa dia kemudian mengambil roti kita itu, maka akan saya kasihkan emas yang satu gumpalan ini kepadanya. Nah, Bapak Ibu, apa yang terjadi? Temannya ini tadi spontan mengatakan bahwa roti yang tersisa kemarin sayalah yang mengambilnya. Sayalah yang mengambilnya. Lalu kemudian oleh Nabi ini dikatakan apa? Ya sudah, kalau begitu gumpalan emas yang satu ini menjadi milikmu, ambillah. Maka dia mendapatkan 2 gumpalan emas. Nah, setelah mendapatkan 2 gumpalan emas, dia sudah merasa cukup ya dengan 2 itu. Lalu ketika Nabi mengajak melanjutkan perjalanan, dia sudah menolak. Saya sudah lelah, saya sudah capek, udahlah kita pulang saja. Kenapa? Sudah mendapatkan 2 gumpalan emas. Dia sudah tidak sabar lagi untuk memanfaatkan 2 emas ini. Nah, apa yang terjadi kemudian setelah ditinggalkan oleh Nabi ini, maka datanglah 2 perampok. Ya, 2 perampok yang mengetahui bahwa dia memiliki 2 gumpalan emas. Datang perampok, terus kemudian terjadilah dialog di antara dirinya dengan 2 perampok itu. Lalu kemudian ada kesepakatan di antara mereka, begini saja, kita tidak perlu merebut, kalian tidak perlu merebut 2 emas ini, dan saya juga tidak perlu mempertahankan habis-habisan. Bagaimana kalau ini kita bagi saja? Kita bagi ya 2 gumpalan emas ini kita bagi bertiga. Jadi perampoknya 2, ini yang memiliki emas ini 1 orang, berarti 3 orang. Ya, sementara emas dia hanya 2, hanya punya 2 gumpalan emas. Ini kita bagi 3 saja. Nah, sebelum mereka membagi emas itu, lalu tiba-tiba mereka merasa lapar. Mereka merasa lapar dan mereka sepakat salah satu di antara mereka ya untuk pergi ke pasar membeli makanan. Setelah itu nanti mereka akan membagi emas ini. Nah, Bapak Ibu, 1 orang yang diutus untuk berangkat ke pasar membeli makanan. Dalam perjalanan itu dia berpikir bagaimana agar 2 gumpalan emas itu dia dapatkan semua dan tidak didapatkan oleh 2 orang yang sedang menunggunya. Bagaimana agar 2 gumpalan emas itu dia dapatkan sendiri. Maka kemudian muncullah ya, lahirlah pikiran negatif pada dirinya. Dia berpikir bagaimana agar ya 2 orang ini kemudian bisa mati. Dengan cara apa? Dia membeli racun, kemudian racun itu diberikannya kepada makanan yang dia beli, yang nanti akan dia berikan kepada 2 teman yang sedang menunggu dia tadi. Maka itu pun dia lakukan. Ya, makanan itu diberikannya racun. Dan ternyata Bapak Ibu, 2 orang yang tadi menunggunya juga berpikir hal yang sama. Ya, mereka berdua berpikir ini bagaimana agar 2 emas ini kita dapatkan satu-satu. Karena kalau dibagi 3 itu sulit. Ini ada 2 gumpalan emas, kita bertiga. Bagaimana agar emas ini kita dapatkan satu-satu, kita bagi berdua saja. Bagaimana agar simpulan itu tidak mendapatkannya? Mereka pun kemudian melakukan sebuah siasat. Nanti kalau dia datang, langsung kita bunuh saja. Nah, lalu kemudian Bapak Ibu, setelah yang membeli makanan ini datang, lalu mereka berdua pun membunuhnya. Ya, maka meninggallah yang membeli makanan tadi. Kemudian mereka pun melahap makanan yang dibelikan oleh ya teman yang membeli tadi. Setelah dia lahap, kemudian 2-duanya juga mati. Karena apa? Karena yang dia makan sudah mengandung racun. Nah, ini kisah yang kedua. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, dari 2 kisah ini ya,
terlepas dari apakah kisah ini kisah nyata atau tidak. Karena memang para ulama dalam kisah yang pertama juga berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ini adalah kisah nyata, ada yang mengatakan ini hanyalah kisah fiktif untuk memberikan gambaran kepada orang-orang kafir yang berharap akan kenikmatan Allah dan mengharap kebahagiaan, tapi sesungguhnya mereka tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan itu. Itu ada yang mengatakan ini hanyalah simbolik, ya, cerita simbolik untuk menyampaikan suatu pesan. Nah, terlepas dari apakah ini kisah nyata atau tidak, tapi kita ingin mengambil suatu pelajaran dari kisah ini. Apa pelajaran kita ambil, Bapak Ibu? Dua kisah ini memiliki sifat yang sama, ya, memiliki semangat yang sama. Apa semangat yang sama? Yaitu menggambarkan bagaimana sosok manusia yang memiliki salah satu dari berbagai macam jenis penyakit rohani, memiliki salah satu dari berbagai macam jenis penyakit rohani. Jadi penyakit rohani itu banyak, salah satunya ini digambarkan oleh dua kisah ini, yaitu apa? Yaitu tamak atau rakus. Ya, ini kisah orang yang rakus atau orang yang tamak. Apa itu rakus atau tamak? Rakus atau tamak itu adalah suatu keinginan yang berlebih-lebihan terhadap dunia, dan dia berusaha untuk mendapatkan semua yang diinginkan itu. Jadi keinginan terhadap duniawi ini berlebih-lebihan keinginannya, dan berusaha untuk mendapatkan semua yang diinginkan itu. Itu namanya rakus. Kalau hanya sebatas menginginkan dunia ini normal, ya, menginginkan dunia itu normal. Seorang laki-laki menyenangi wanita itu normal. Tetapi ketika ada seorang laki-laki menyenangi banyak wanita dan dia ingin semua wanita yang dia senang itu dia miliki, itu namanya rakus. Seseorang suka jabatan, ingin menjabat, itu masih normal. Tetapi kalau seseorang itu ingin menjabat berbagai macam jenis jabatan, semuanya akan dia jabat dan dia berusaha mendapatkan itu namanya rakus. Seseorang menginginkan makanan itu normal, justru tidak normal kalau orang tidak suka makan. Menginginkan makanan itu normal, tapi kalau menginginkan banyak makanan dan berusaha untuk mendapatkan semua makanan yang diinginkan itu namanya rakus. Jadi rakus itu adalah sebuah keinginan terhadap duniawi yang berlebih-lebihan dan berusaha bagaimana agar dia mendapatkan semua yang diinginkan itu. Itulah disebut dengan rakus atau tamak. Nah, apa dampaknya? Ya, apa dampaknya bagi seseorang yang memiliki sifat rakus dan tamak ini? Yang pertama, sifat rakus dan tamak ini akan melahirkan penyakit rohani, ya, yang disebut dengan bakhil. Orang yang rakus, yang tamak, itu akan melahirkan sebuah penyakit rohani lagi, namanya bakhil. Bakhil itu adalah kikir, ya, tidak mau berbagi. Jadi orang rakus semua yang ada itu ingin dia miliki, bahkan milik orang pun akan dia miliki, ingin dia miliki. Nah, sifat rakus dan tamak ini membuat dia untuk susah berbagi, memiliki sifat bakhil atau kikir, tidak mau berbagi. Yang kedua, orang yang memiliki sifat rakus dan tamak, dia akan berusaha mendapatkan apa yang dia inginkan itu, tidak peduli apakah itu melanggar aturan atau tidak. Dia tidak akan berpikir apakah itu halal atau haram. Apapun usaha akan dia lakukan agar dia mendapatkan apa yang diinginkan itu. Itulah orang yang rakus dan tamak. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang rakus dan tamak yang kemudian melahirkan bakhil itu nanti pada akhirnya bukanlah memberikan manfaat kepada mereka, tapi
tetapi justru akan menghancurkan mereka. Sifat rakus dan tamak yang mereka berpikir akan mendapatkan manfaat dari rakus dan tamak serta bakhil itu, pada sesungguhnya itu akan menghancurkan mereka sendiri. Tiga hal ini bisa kita lihat dalam dua kasus tadi. Ya, bagaimana sifat rakus dan tamak, mereka berusaha untuk mendapatkan semua panennya. Dia berusaha untuk mendapatkan semua hasil panen. Dengan cara apa? Dia bakhil, dia tidak mau berbagi kepada fakir dan miskin, yang akhirnya dia sendiri juga tidak mendapatkan hasil panen itu. Kisah yang kedua bisa kita lihat juga sama. Mereka berusaha untuk mendapatkan emas itu, tidak mau berbagi kepada yang lain, dia menjadi bakhil, dan apapun dia lakukan sampai-sampai rela untuk membunuh temannya sendiri. Agar apa? Agar dia mendapatkan hal itu. Inilah bahayanya seseorang memiliki sifat rakus tamak yang melahirkan bakhil. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah, Allah dalam surah Al-Lail itu menggambarkan ya bagaimana akibat dari seseorang yang bakhil dan bagaimana manfaat bagi orang-orang yang mau berbagi. Di sana pada ayat 5, ya pada ayat 5 di sana Allah mengatakan fa amma man aqta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Di sana Allah menyampaikan bahwa orang-orang yang mau berbagi, yang tidak bakhil, mau berbagi wattaqo, itu didasarkan kepada ketakwaannya kepada Allah, kepada keyakinannya bahwa dia melaksanakan hal itu adalah karena ketaatannya kepada Allah, karena melaksanakan perintah Allah. Wasaddaqa bil husna, dan dia meyakini bahwa setiap kebaikan yang dilakukan akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jika seseorang melakukan hal ini, tiga hal ini, aqta, dia mau berbagi, wattaqo, itu didasarkan pada ketaatan ketakwaannya kepada Allah, wasaddaqa bil husna, dan dia yakin bahwa dari kebaikan itu akan mendapatkan balasan yang baik, maka Allah menjanjikan fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan berikan kemudahan kepadanya untuk mendapatkan kemudahan. Ini redaksinya luar biasa Bapak Ibu. Allah mengatakan kami akan berikan kemudahan untuk mendapatkan kemudahan. Allah tidak mengatakan akan kami berikan kepadanya kemudahan. Allah tidak mengatakan sanu'tihi al-usra al-yusra. Allah tidak mengatakan akan kami berikan kepadanya kemudahan, tetapi kami berikan kemudahan untuk mendapatkan kemudahan. Kalau Allah hanya mengatakan akan kami berikan kepadanya kemudahan, bisa saja kemudahan itu Allah berikan dalam jangka waktu yang panjang. Bisa saja kemudahan itu Allah berikan setelah Allah berikan kesulitan kepadanya. Sebagaimana yang Allah katakan inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah ungkapkan itu, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya kemudahan itu akan diberikan setelah mengalami suatu kesulitan. Ini umumnya seseorang mendapatkan kemudahan setelah dia mengalami kesulitan, berusaha semaksimal mungkin, mengalami jerih payah, kesulitan, baru Allah berikan kemudahan. Ini umumnya seperti itu. Tetapi khusus bagi orang yang mau berbagi, dan itu didasarkan dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah dan keyakinannya bahwa Allah akan membalas semua itu, maka Allah katakan fasanuyassiruhu lil yusra, kami berikan kemudahan untuk mendapatkan kemudahan. Artinya untuk mendapatkan kemudahan itu tidak melewati proses kesulitan. Kemudahan mendapatkan kemudahan, tidak ada kesulitan baginya mendapatkan kemudahan. Kalau yang tadi mendapatkan kemudahan bisa saja
Tidak ada kesulitan baginya untuk mendapatkan kemudahan itu. Ini luar biasa. Redaksi yang Allah ungkapkan di situ. Ini bagi yang berbagi. Wadiddu, dan sebaliknya ya Allah menyampaikan wa amma man bakhila wastaghna. Barang siapa yang bakhil, yaitu lawan dari aqta. Orang yang bakhil tidak mau berbagi, wastaghna, dan dia sudah tidak butuh lagi siapapun. Dia tidak butuh Allah dan dia tidak butuh manusia. Dia sudah merasa dirinya sudah mampu melakukan apapun, wastaghna, sudah enggak butuh siapapun. Wa kadzdzaba bil husna, dan dia mengingkari, tidak percaya adanya balasan kebaikan dari amal baik yang dilakukan. Apa akibatnya? Fasanuyassiruhu lil usra. Allah katakan akan kami berikan kemudahan untuk mendapatkan kesulitan. Kemudahan mendapatkan kesulitan. Sebaliknya tadi, jadi hidupnya tidak pernah mengalami kemudahan. Ya, Allah berikan kepadanya sebuah kesulitan. Inilah kita katakan sebuah mudarat, ya, yang dimiliki oleh orang-orang yang rakus dan bakhil. Akhir dari rakus dan bakhil itu adalah kesulitan yang akan dia hadapi. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita akan berpikir, ya, bagaimana agar kita terhindar dan selamat dari sifat rakus, tamak, dan bakhil ini. Maka Allah menyampaikan dalam surah An-Nazi'at, bisa kita lihat di ayat 37, ya. Di sana Allah mengatakan, fa amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang melanggar aturan Allah, ya, dan mencari kehidupan dunia ini. Jadi kita sampaikan tadi, rakusnya terhadap dunia, kalau dia melanggar aturan-aturan Allah untuk mendapatkan itu, maka dia akan terjerumus pada perbuatan dosa, yang perbuatan dosa itu yang akan menyeretnya ke neraka jahim. Fa innal jahima hiyal ma'wa, maka neraka jahimlah tempat kembalinya. Lalu bagaimana untuk menyelamatkan itu? Berikutnya Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Orang-orang yang takut kepada Allah lalu mengendalikan diri dari hawa nafsunya, maka itulah nanti akan menyelamatkannya dan memasukkan orang itu ke dalam surga. Dari sini Bapak Ibu, kita bisa mengambil pelajaran bahwa obat dari rakus, dari tamak itu adalah menahan hawa nafsu, dan itulah puasa. Maka puasa yang Allah wajibkan kepada kita, dan tidak hanya yang Allah wajibkan, dan bahkan Allah mensunahkan, ya, untuk berpuasa di hari-hari tertentu yang begitu banyak hari-hari disunahkan untuk berpuasa. Apalagi di saat kita sekarang berada di bulan Muharram, yaitu bulan suci, di mana kita disunahkan untuk memperbanyak berpuasa minal hurum di bulan-bulan suci yang 4 termasuk Muharram. Apalagi di Muharram ini ada satu hari di mana di situ lebih-lebih disunahkan yang dulu kita lakukan, yaitu di tanggal 10-nya, yaitu Asyura. Ya. Lalu juga termasuk bulan Muharram adalah bulan yang paling baik berpuasa dibandingkan bulan-bulan yang lain selain dari Ramadan. Nah, maka puasa-puasa yang Allah perintahkan kepada kita sesungguhnya itu adalah obat dari penyakit rohani kita. Karena semua kita membawa sifat rakus, semua kita memiliki sifat tamak, dan semua kita memiliki sifat bakhil. Yang berbeda adalah persentase dari penyakit itu yang kita miliki, dan kemampuan kita dalam mengendalikan, ya, sifat rakus dan tamak dan bakhil itu. Maka salah satu usaha yang bisa kita lakukan, ya, untuk mengobati dari penyakit yang berbahaya ini adalah berpuasa. Inilah yang menjadi tema kita hari ini, yaitu bagaimana kita melawan,
Ya, sifat rakus, sifat tamah itu dengan amalia berpuasa. Oleh karena itu marilah kita tumbuhkan semangat pada diri kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah puasa, ya, baik ibadah puasa wajib di bulan Ramadan maupun ibadah-ibadah puasa sunnahnya yang bisa kita lakukan di Senin dan Kamis, bisa kita lakukan di Ayyamul Bid yang kemarin ya 3 hari di tanggal 13, 14, 15, maupun yang kita lakukan secara berselang-seling yang disebut dengan puasa Daud ataupun di puasa-puasa di hari yang lainnya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, inilah sedikit yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga momen Muharram, ya, momen dimana kita diminta untuk memperbanyak berpuasa di bulan-bulan suci ini, semoga ini memberikan semangat pada kita untuk berpuasa, dan semoga kita berpuasa tidak hanya kita berharap diampuni dosa-dosa kita, tetapi lebih daripada itu kita menyadarkan diri kita bahwa berpuasa itu sesungguhnya adalah menyembuhkan penyakit rohani kita yang sangat berbahaya bagi diri kita. Bapak Ibu, semoga yang sedikit ini bermanfaat ya bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi